Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, sahabat beriman rahimakumullah. Menurut riwayat yang masyhur di kalangan para ulama, Nabi Saleh alaihi salam adalah rasul yang diutus setelah Nabi Hud alaihi salam dan sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana Nabi Saleh adalah seorang rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan mukjizat kepada beliau, yaitu berupa unta betina yang keluar dari batu besar sebagai bekal Nabi Saleh alaihissalam dalam berdakwah kepada kaumnya tersebut. Nah, kepada sahabat beriman, di edisi kali ini kita akan membahas daripada kisahnya Nabi Saleh, di mana di edisi sebelumnya kita sudah membahas bahwa kisahnya daripada Nabi Hud alaihissalam, di mana kaumnya yaitu kaum 'Ad awal. Nah, di edisi hari ini kita akan membahas kelanjutannya, berketepatan yaitu dengan turunnya Nabi Saleh alaihissalam kepada kaum Samud yang dikatakan kaum 'Ad kedua atau kaum 'Ad berikutnya. Diketahui bahwa kaum Samud adalah salah satu peradaban Arabia kuno. Mereka tinggal di kawasan yang bernama Al-Hijr atau Hegra, yang dimana terletak di semenanjung Arab bagian utara antara Hijaz dan Tabuk. Dan kemudian tempat tersebut diberi nama yaitu Madain Saleh, atau yang bermakna kota Nabi Saleh alaihi salam. Sejumlah besar kaum Samud ini merupakan pengukir dan pemahat bukit yang sangat baik, di mana sahabat beriman semuanya, ukiran dan pahatan tersebut dapat kita temui sampai saat ini di Gunung Atlab dan juga hampir di seluruh Arab bagian tengah. Nama Samud ini sendiri diambil dari leluhur mereka yang diyakini merupakan cicitnya daripada Sam atau Sem, di mana Sam atau Sem ini merupakan salah satu putranya Nabi Nuh alaihissalam yang selamat saat datangnya azab berupa banjir tersebut. Di dalam kitab Ibnu Katsir menuliskan bahwa silsilahnya ialah Samud bin Abir bin Iram bin Sam bin Nuh alaihissalam, dan nama lain daripada kaum Samud adalah Ashabul Al-Hijr atau penduduk Al-Hijr. Ya, sahabat beriman semuanya, nama lain daripada kaum Samud ialah Ashabul Al-Hijr atau penduduknya Al-Hijr. Dengan melihat silsilah daripada kaum Samud ini yang merupakan keturunan Iram atau Aram bin Sam bin Nuh alaihissalam, maka sejarawan meyakini bahwa kaum Samud ini memiliki kekerabatan dekat dengan kaum 'Ad awal di Arabia Selatan. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bagi sahabat beriman yang ingin memelihara kucing bengal yang pastinya ramah dengan kantong sahabat beriman semuanya, di sini admin bantu infokan salah satu breeder terbaik di Sumatera Utara. Semoga bermanfaat dan pastinya breeder tersebut amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita tadi sudah membahas bahwa di edisi kali ini kita akan membahas tentang Nabi Saleh alaihissalam
yang dimana menyambung daripada kisahnya Nabi Hud alaihissalam, yaitu dengan kaumnya, kaum Ad awal. Ditegaskan bahwa setelah kaum Ad awal dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penduduk Iram yang selamat beserta Nabi Hud alaihissalam tersebut sebagian bermigrasi ke wilayah utara dan mulai bermukim di daerah Atlab, di wilayah pegunungannya. Jadi pada sahabat beriman perlu digarisbawahi, di mana kaum Samud ini ialah merupakan sebagian daripada kaum Ad awal yang beriman kepada Nabi Hud alaihissalam, yang dimana mereka itu bermigrasi ke wilayah utara dan mulai bermukim di daerah yang namanya Atlab, di daerah pegunungannya. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah menjelaskan bahwa kaum Samud ini menggantikan kaum Ad awal setelah mereka hancur. Samud kemudian digantikan oleh bangsa Amalek, di mana bangsa Amalek kemudian digantikan oleh bangsa Himyar, kemudian bangsa Himyar digantikan oleh bangsa Adwa, sampai kekuasaan beralih ke tangan Mudar, di mana Mudar ini merupakan sebuah persekutuan atau aliansi daripada negara Arab bagian utara, di mana ciri khas penduduk mereka ialah penduduknya memahat bukit dan gunung untuk dijadikan tempat tinggal, dan terdapat pula sumber mata air dan banyak perkebunan serta pepohonan seperti kurma. Sebagaimana kaum Ad yang kembali menyembah berhala setelah banjir besar zaman Nabi Nuh alaihissalam tersebut, maka kaum Samud pun yang awalnya beriman setelah azab Allah Subhanahu wa taala menimpa kepada kaum Ad awal, juga kemudian kembali menyembah berhala setelah berlalunya jarak waktu yang sangat lama. Dan daripada itulah Allah Subhanahu wa taala kembali mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Saleh alaihissalam, untuk memberi peringatan kepada kaumnya, yaitu kaum Samud yang telah diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman semuanya, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 73 yang artinya, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Dikutip dari kitab Ibnu Katsir bahwa silsilah Nabi Saleh alaihissalam adalah Saleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hadir bin Samud bin Athir bin Iram bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lamith bin Metusaleh bin Idris alaihissalam atau Henok bin Yarid bin Mihlail bin Qinan bin Anushi bin Sis alaihissalam dan bin Adam alaihissalam. Jadi pada sahabat beriman bisa digarisbawahi bahwa silsilah Nabi Saleh ialah yang tadi sudah kita jelaskan. Nabi Saleh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada saudara sekaumnya sesama keturunan Samud yang berkuasa setelah kehancuran kaum Ad, di mana disebutkan bahwa di tanah-tanah yang datar kaum Samud membangun istana, sedangkan bukit-bukit dan gunung-gunung mereka pahat untuk dijadikan rumah. Nabi Saleh alaihissalam menyeru kaum Samud agar menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan bertakwa kepadanya,
Nabi Shalih alaihissalam ini juga menegaskan tidak meminta imbalan pada mereka atas dakwanya tersebut. Jadi sahabat beriman, cerita daripada Nabi Shalih ini ada sedikit kemiripan daripada ceritanya Nabi Hud alaihissalam. Itu benar sahabat beriman, karena cerita daripada Nabi Shalih alaihissalam ini adalah kelanjutan atau sambungan daripada kisahnya Nabi Hud alaihissalam. Sahabat beriman semuanya, perlu diketahui lagi bahwa Nabi Shalih alaihissalam ini sebenarnya merupakan salah satu orang yang juga dihormati di kalangan Samud pada saat itu, dan diharapkan pula Nabi Shalih alaihissalam ini menjadi penerus tradisi mereka kelak. Akan tetapi para pemuka kaum Samud tersebut kecewa setelah Nabi Shalih alaihissalam menyeru agar mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharuskan kepada mereka untuk meninggalkan sesembahan yang sudah menjadi bagian adat mereka secara turun-temurun. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Hud ayat 62 yang artinya, mereka kaum Samud berkata, wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami merupakan orang yang sangat kami harapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami. Kemudian ditegaskan pula di dalam Al-Quran bahwa sebagian kaum Samud beriman kepada Nabi Shalih alaihissalam, sedangkan sebagian yang lainnya tidak menaatinya sama sekali, bahkan menentangnya, sehingga kaum Samud terbelah menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan, yang dimana pemimpin daripada pengikut Nabi Shalih alaihissalam ini bernama Junda bin Amru bin Mahlal bin Lubaid bin Jawas, dan dia merupakan salah satu pemuka kaum Samud tersebut yang sudah beriman kepada Nabi Shalih alaihissalam. Beberapa tokoh lain juga berkeinginan untuk mengikuti Nabi Shalih alaihissalam, akan tetapi Zu'ad bin Amr bin Lubaid al-Habab dan Rabbab bin Sa'ar bin Julmas yang merupakan pemuka kaum Samud yang menentang Nabi Shalih alaihissalam tersebut menghalangi niatan mereka, dan Nabi Shalih alaihissalam juga mengajak sepupunya yaitu Junda bin Syihab agar mengikuti ajarannya tersebut, akan tetapi Zu'ab dan Rabbab kembali mencegahnya. Oleh karena penentangannya tersebut, Nabi Shalih alaihissalam kemudian dituduh sebagai orang yang terkena sihir, dan mereka kaum Samud ini juga tidak menerima bila utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah manusia biasa seperti mereka juga, sehingga Nabi Shalih alaihissalam dianggap pendusta dan orang yang sombong. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 24 dan 25 yang artinya, maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh kalau begitu kita benar-benar telah sesat dan gila. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia Saleh, seorang yang sangat pendusta dan juga sombong. Selain itu, para penentang Nabi Shalih alaihissalam ini juga menuntut agar beliau, Nabi Shalih alaihissalam ini, menunjukkan mukjizat pada mereka sebagai bukti kerasulannya tersebut. Di mana sahabat beriman, kejadian ini Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan pada salah satu surah Al-Quran, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 154 yang artinya, engkau hanyalah manusia seperti kami,
maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar. Para mufassir menyebutkan bahwa saat kaum Samud berkumpul di suatu lembah, maka Nabi Shalih alaihissalam pun mendatangi mereka dan menyampaikan kembali ajarannya untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kali ini para penentang Nabi Shalih alaihissalam kemudian kembali menentang Nabi Shalih alaihissalam agar Nabi Shalih alaihissalam bisa mengeluarkan seekor unta betina dari batu besar yang mereka tunjuk sebagai bukti kerasulannya tersebut, di mana agar mereka mau mengimani ajaran Nabi Shalih alaihissalam itu. Dan pada saat itulah atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai Nabi Shalih berdoa, maka keluarlah unta betina tersebut yang sesuai dengan ciri-ciri yang dituntut kaumnya dari batu besar yang mereka tunjuk. Setelah melihat mukjizat tersebut, maka semakin banyaklah kaumnya yang beriman kepada Nabi Shalih alaihissalam ini, tapi masih banyak pula yang tetap menentangnya. Setelah kejadian akan mukjizat Nabi Shalih alaihissalam tersebut, di mana penggunaan air kaum Samud dibagi setiap harinya antara penduduk dan unta tersebut, di mana di saat penduduk Samud mengambil air, maka unta tersebut tidak bisa meminum air di sana. Begitu pula sebaliknya, hanya saja saat giliran unta meminum air tersebut, maka penduduk Samud memeras susu dari unta tersebut. Dan Nabi Shalih alaihissalam pun mengingatkan kepada kaumnya agar tidak mengganggu unta tersebut, dan jika peringatan tersebut dilanggar dapat mendatangkan siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapati peringatan keras dari Nabi Shalih alaihissalam, kaum Samud masih saja bersikeras untuk membunuh unta tersebut. Ditegaskan aksi daripada pembunuhan unta tersebut direncanakan oleh dua orang kaum Nabi Shalih alaihissalam, yaitu Khudra dan Misra, beserta 7 orang lainnya yang memang dari awal selalu menentang dakwanya Nabi Shalih alaihissalam. Setelah aksi tersebut telah berhasil mereka lakukan, mereka justru menentang Nabi Shalih alaihissalam untuk mendatangkan azab kepada mereka, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 77 yang artinya, kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang Rasul. Nabi Shalih alaihissalam kemudian memberikan peringatan kepada mereka untuk bersukaria selama 3 hari, seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Hud ayat 65 yang artinya, mereka membunuh unta itu, maka berkata Shalih, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari, itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Meski telah mendapatkan peringatan dari Nabi Shalih alaihissalam ini, para penentangnya kemudian berusaha lebih jauh lagi dengan berencana membunuh Nabi Shalih alaihissalam beserta keluarganya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 49 yang artinya, mereka berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita pasti akan menyerang dia bersama keluarganya pada malam hari. Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu, dan sungguh kita orang yang benar. Sahabat beriman semuanya perlu digarisbawahi, mereka kaumnya Nabi Shalih alaihissalam yang kufur ini boleh berencana
Namun Allah Subhanahu wa taala Maha pembuat rencana yang lebih hebat, di mana ditegaskan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan azab kepada kaum Samud ini berupa gempa suara keras yang mengguntur dan pula sambaran petir yang menggelegar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 78 yang artinya, lalu datanglah gempa menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Dan juga di dalam surat Hud ayat 67 yang artinya, kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala juga kembali menegaskan dalam surah Fussilat ayat 17 yang artinya, dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Di dalam kitab Ibnu Katsir, beliau berpendapat bahwa azab tersebut datang pada hari keempat daripada rencana pembunuhan yang mereka sepakati. Ya sahabat beriman, azab yang Allah turunkan itu datangnya pada hari keempat daripada rencana pembunuhan pada Nabi Soleh yang sudah mereka sepakati, di mana azab tersebut datang setelah matahari terbit, di mana wajah mereka menjadi gosong pada saat itu. Kemudian datanglah suara keras dari langit serta goncangan maha dahsyat dari bumi. Para penentang Nabi Soleh alaihissalam dari kaum Samud ini kemudian mati bergelimpangan dan menjadi mayat di rumah-rumah mereka sendiri. Dan Nabi Soleh alaihissalam beserta kaum Samud yang beriman selamat daripada kejadian tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 66 yang artinya, maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Soleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh Tuhanmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa. Sahabat beriman semuanya, perlu diketahui, menurut Ibnu Katsir, beliau menyatakan bahwa Nabi Soleh alaihissalam beserta kaumnya yang beriman pindah ke daerah Al-Haram atau Mekah, dan para ahli tarik menyebutkan bahwa Nabi Soleh hidup antara tahun 2150 sampai dengan 2080 sebelum Masehi, dan beliau wafat pada usia 70 tahun. Ibnu Katsir juga menyatakan bahwa Nabi Soleh alaihissalam dimakamkan di Mekah Al-Haram. Wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.